Lagi dengan saya Gabriela dari Simas Jiwa Institute. Bagaimana kabarnya sahabat Simas Jiwa? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan berbincang mengenai literasi keuangan. Sama seperti kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol. Nah, sampai hari ini juga kita masih tetap membahas mengenai literasi keuangan dan juga produk-produk asuransi jiwa. Hari ini saya tidak sendiri, saya akan mengajak rekan saya untuk bergabung di sini untuk ngobrol-ngobrol sama saya, yaitu Lian. Ya, Halo, iya, sudah bisa mendengar suara saya? saya bisa dengar suara kamu. Kamu bisa dengar suara saya? Bisa ya lah, bisa. Cuman memang mungkin jaringan Oke, saya sedang tidak bersahabat nih gitu ya. Di sini acaranya cuacanya sangat sedikit mendung. oke. Berarti kamu hari ini WFH ya? Betul sekali. Saya hari ini Iya, WFH gitu ya. Hmm, saya juga. Dan memang juga di sini juga cuacanya agak mendung nih. Semoga sahabat betul. Simas Jiwa yang mungkin harus berkegiatan di luar rumah, semuanya bisa tetap dalam keadaan baik ya, nggak kehujanan, dan Betul. nanti bisa pulang dengan selamat sampai di rumah. Betul sekali. Oke, Nah, tapi ini kita untuk sudah suara beberapa hari. saya Ella, untuk Saya suara dengar saya jelas Ella, suara kamu. Aman, aman. oke, aman ya. Oke, baik, 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 Iya, baik. suara Bagaimana kamu Ella? aman. Ya. Ini kita sudah beberapa hari ya, Lian ya, membahas mengenai literasi keuangan, cara mengelola keuangan, bahkan kita membahas produk-produk asuransi jiwa ya, Lian ya. Betul sekali. Memang kenapa sih kita selalu membahas dengan topik literasi keuangan? Karena memang topik ini sangat menarik sekali untuk kita bahas gitu ya. Karena memang situasi yang saat ini kita lihat di masyarakat Indonesia khususnya gitu ya. Nah, kita masih banyak masyarakat kita itu yang memang masih awam atau memang masih minimnya pengetahuan mereka terhadap literasi keuangan. Bahkan dari mereka pun masih banyak juga yang belum tahu apa sih literasi keuangan itu gitu ya. Terus manfaat kita mempelajarin itu literasi keuangan itu untuk apa? Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu masih banyak sekali masyarakat Indonesia khususnya gitu ya yang memang masih tabu dalam mempelajari tentang keuangan. Nah, di sini tujuan kita memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia khususnya gitu ya. Kita ingin semua masyarakat Indonesia itu pintar dalam mengelola keuangan. Tentunya dalam situasi pandemi yang saat ini kita hadapi gitu ya, di mana memang perekonomian di Indonesia sendiri untuk saat ini masih kurang stabil gitu. Karena memang efek pandemi juga, terus juga memang apa namanya banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang memang apa ya sampai memang kehilangan pekerjaan gitu ya karena memang efek pandemi ini balik lagi karena ini adalah efek pandemi. Nah, seharusnya dalam situasi seperti ini kalau memang kita pintar dalam mengelola keuangan kita tentunya juga kita tidak akan merasa yang namanya kesulitan gitu ya tidak akan merasa kesulitan meskipun situasi pandemi yang saat ini kita hadapi. Seperti itu Ella. Jadi memang di sini kita akan membahas tentang manfaat literasi keuangan itu apa sih, tujuan literasi kita mempelajari literasi keuangan itu apa. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu mungkin sudah dari kemarin juga ya Ella ya kita membahas uh, tentang literasi keuangan ini. Tapi mungkin sebagian masih banyak sahabat Simas Jiwa yang memang mungkin belum menyimak nih atau Mm-mm, melihat apa namanya live streaming yang kita adakan setiap harinya ini nih Ella. betul. Seperti Jadi, itu. nah, itu juga memang jadi tujuan kita ya, supaya memang masyarakat juga memiliki pemahaman. Karena memang keuangan ini kan merupakan hal yang sangat erat ya dalam kehidupan kita, merupakan hal yang sangat penting. Bahkan Mhm. kalau beberapa hari yang lalu kita ngobrol awalnya mengenai keuangan, tapi bisa nyambungnya kemana-mana ya, Lian ya. Betul, karena memang kita hidup itu nggak jauh-jauh dari keuangan ya. Betul Betul sekali. ya. Betul sekali. Jadi kayaknya penting sekali dan yang penting adalah ya ini kita mengelola keuangan berdasarkan apa yang kita miliki. Bukan kita memberikan pemahaman ini
Bukan dengan tujuan, oh ya nanti baru mengelola ketika misalnya sudah mencapai nominal tertentu atau sudah mencapai angka tertentu. Nggak seperti itu ya Lian ya. Tapi kita juga Betul mengajak sekali. sahabat Simas Jiwa untuk mengelola keuangan sejak sedini mungkin. Jadi Betul. seberapapun penghasilan yang dimiliki, mari kita juga mau belajar untuk mengelola keuangan kita. Betul, setuju sekali dengan Ella ya, karena memang kita mempelajari literasi keuangan ini bukan seberapa besar income yang kita dapatkan setiap bulannya, tidak gitu ya, tetapi bagaimana kita mengelola keuangan kita berapapun nominalnya, gitu ya, bukan ditentukan dengan besarnya, tapi berapapun. Gitu. Kalau misalkan kita berbicara untuk, aduh, income saya ini masih sedikit gitu ya, income saya ini masih katakanlah gaji saya masih UMR gitu. Mungkin masih banyak juga sahabat Simas Jiwa di luar sana yang berpikiran, aduh saya kayaknya nggak perlu deh literasi keuangan itu karena memang gaji saya aja masih minim, katakanlah gaji saya aja masih UMR gitu ya. Nah, tidak usah khawatir gitu ya, kita di sini mempelajari literasi keuangan, betul kata Ella tadi, bukan seberapa besar income atau pendapatan kita setiap bulannya, tapi bagaimana nih kita mengelola income yang kita dapatkan itu. Walaupun gaji kita mau 10 juta, let's say mau 50 juta sekalipun gitu ya, kalau misalkan memang kita tidak bisa mengatur keuangan kita, sama saja bohong. Seperti itu. Jadi memang di sini kita tentukan itu adalah bagaimana kita bisa mengelola ke pendapatan kita, income yang kita terima setiap bulannya. Even kita cuma dapat UMR, katakanlah 4.500.000, atau misalkan di bawah UMR gitu 3 juta. Kalau memang kita pintar dalam mengelolanya, ya itu juga akan bermanfaat, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mungkin sebagian besar orang, oh oke gitu ya, untuk biaya hidupnya mereka menyesuaikan dengan pendapatan mereka. Bahkan istilahnya kalau misalkan memang mereka masih bisa menyisihkan untuk tabungan, ya lebih bagus gitu. Karena memang banyak juga saya lihat teman-teman saya juga mungkin sharing gitu ya, yang terkena dampak COVID ini gitu ya, pandemi ini, yang memang income mereka memang di bawah UMR bahkan gitu ya, karena memang mereka mendapatkan haknya tidak secara full. Tapi dengan mereka ibaratnya mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan mereka, sehingga ya sudah cukup-cukup saja gitu. Seperti itu, Ella. Ya, jadi memang itu Halo, ya, Ella. kita mengelola. Halo, iya, saya masih jelas mendengar suara kamu, walaupun tadi Ella, agak freeze, tapi oh masih jelas. masih, masih, masih. Jelas ya, sudah jelas ya. Oke, oke. Iya, sudah jelas. Ya, memang kalau kita bicara apalagi tentang pandemi ini ya, bahwa kita mengalami satu keadaan yang kita tidak tahu, kita tidak pernah bayangkan bahwa kita akan mengalami keadaan ini. Nah, ternyata Mhm. efek pandemi ini memang mengubah banyak hal ya dalam kehidupan kita, baik secara Betul, kesehatan, secara sosial juga, di mana kita kan juga terbatas untuk ketemu dengan orang lain, kita juga nggak bisa bersosialisasi dengan seperti dulu, dengan nyaman, dengan bebas, dan juga pastinya ini memberikan dampak kepada keuangan. Betul sekali yang tadi sudah Lian betul, sampaikan bahwa efek pandemi ini dirasakan oleh banyak sekali pihak, baik yang secara langsung ataupun tidak. Mungkin memang ada beberapa rekan kita, beberapa sahabat Simas Jiwa di luar sana yang masih dalam keadaan yang baik-baik saja secara finansial, tapi pasti mhm, memiliki dampak ke yang lain. Nah, sementara banyak sekali sahabat Simas Jiwa, rekan-rekan kita di luar sana yang mengalami yang namanya di PHK atau mungkin masih bekerja tetapi penghasilannya tidak dibayarkan secara full atau haknya tidak secara full karena memang perusahaannya mengalami penurunan juga. Atau mungkin bagi teman-teman betul. kita yang berprofesi sebagai wira swasta itu pasti berdampak sekali kan? Sangat-sangat bermanfaat, sangat berdampak pastinya ya. Betul. Nah, Halo? ini dia nih, Mhm. halo? Iya. Nah, Lian, sebelum nih kita Iya, ngomong Ella? sampai, halo? Iya, masih Mhm, jelas suara ya. saya? Oke.
Nah, Masih jelas ya, Lah, masih jelas. sebelum kita membahas yang jauh sekali terkait dengan keuangan, ini kan yang kita lakukan ini adalah literasi keuangan ya, Lian ya. Mungkin supaya ini membuka Betul. nih pemahaman sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini bahwa apa sih sebenarnya literasi keuangan itu, Lian? Oke, baik. Terima kasih Ella. Seperti yang tadi kita informasikan gitu ya, memang setiap harinya kita akan mempelajari yang namanya literasi keuangan. Nah, bagi sahabat Simas Jiwa semuanya yang bagi menyaksikan sudah dari kemarin tentunya pasti sudah paham gitu ya. Tapi di sini saya akan berikan penjabaran kembali bagi sahabat Simas Jiwa yang memang mungkin belum bergabung atau belum melihat video kita ya Ella ya, bahwa memang literasi itu adalah literasi keuangan adalah dua hal yang berbeda tentunya. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang literasi. Literasi sendiri ini merupakan adalah kata serapah nih Ella ternyata gitu ya, dari bahasa Latin yang dimana sebutan utamanya itu adalah liberatus. Literatus gitu ya, berawal dari kata serapa dari bahasa Latin yang disebut adalah literatus gitu. Nah, yang dimana memiliki arti nih dari literatus sendiri ini ada memiliki arti yaitu orang yang belajar. Sama sepertinya halnya adalah yang kita pelajarin sekarang nih gitu. Kita pengen sama-sama belajar nih tentang bagaimana cara mengelola keuangan kita gitu. Nah, sama artinya literasi itu adalah orang yang belajar gitu. Nah, tentunya tidak hanya dari apa namanya bahasa Latin juga, tetapi menurut KBBI gitu ya, literasi itu diartikan sebagai kemampuan individu, tentunya kita disebut individu gitu ya, dalam mengelola informasi dan juga pengetahuan untuk kehidupan. Nah, tentunya gitu ya, kita hidup itu kan pasti memiliki membutuhkan yang namanya pengetahuan gitu ya, pengetahuan, lalu juga informasi-informasi gitu, apa-apa saja terkait dengan literasi keuangan, informasi tentang seputar sekitaran kita, baik itu di lingkungan apa namanya di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan tempat kita bekerja gitu. Nah, pastikan kita yang namanya membutuhkan informasi dan juga pengetahuan gitu ya. Nah, kalau dari saya untuk penjabaran literasi sendiri seperti itu Ella. Nah, kalau dari Ella sendiri nih gitu ya, karena kan tadi saya sudah menginformasikan bahwa literasi keuangan itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Berasal Nah, dari kalau dua dari kata ya, Ella ada dua sendiri kata untuk ya. keuangan, betul ada dua kata yang dimana memiliki arti yang berbeda Arti ya. masing-masing, iya betul. Jadi kalau literasi itu kan memang Betul. Serapan ya, jadi belajar ya kalau literasinya sendiri. Nah, kalau dia kan dua Betul. kata ya, berarti literasi dan keuangan ya. Pastinya kalau keuangan itu, kalau secara KBBI, arti kata keuangan sendiri adalah seluk-beluk mengenai uang. Jadi memang hal-hal yang Oke. terkait dengan uang. Nah, sementara kalau secara, misalnya secara ekonomi ya, itu kan akhirnya keuangan membahas mengenai ya baik keuangan individu, gitu, baik keuangan secara organisasi, gitu. Jadi keuangan ya hal-hal yang terkait dengan uang, dimana memang itu hal yang sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya, Lian ya. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Jadi kalau kita Eh, kita gabungkan nih kedua kata ini, berarti kalau memang literasi keuangan adalah memang sebuah rangkaian proses atau sebuah proses ya proses belajar yang berguna untuk menambah wawasan dan meningkatkan analytical skill individu terhadap mengelola keuangan. Jadi atau kalau kata gampangnya ya kita belajar bagaimana cara mengelola keuangan seperti itu ya Lian ya. Betul sekali. Karena kan memang tadi sudah diinformasikan bahwa literasi itu adalah kita belajar, orang yang belajar. Nah, jadi sebuah rangkaian proses gitu ya. Kalau kata Ella tadi adalah sebuah rangkaian proses nih gitu. Dimana kita sendiri untuk mengatur keuangan kita. Karena memang keuangan itu kata dasarnya adalah uang ya. Betul, Bagaimana betul kita sekali. mengelola uang gitu tentunya. Nah, itu tepat sekali Ella. Jadi informasi yang sudah kita berikan terkait pengertian literasi ini sendiri gitu ya, mungkin sebagian besar masyarakat di luar sana masih belum paham gitu ya Ella tentang terkait dengan literasi keuangan ini. Nah, makanya tadi kita berikan
penjabaran tentang apa itu literasi, apa itu keuangan, apa yang dimaksud dengan literasi keuangan gitu ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari literasi keuangan ini? Karena memang di sini akan saya sebutkan memang banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita mempelajari literasi keuangan ini. Tentunya Ella, pastinya kita kalau masih ingat zaman kita kecil itu pasti kita sudah yang namanya diajarkan untuk menabung gitu ya. Iya, betul. Nah, menabung itu sendiri adalah suatu rangkaian dari proses literasi keuangan ini. Tapi secara tidak langsung gitu ya, kita itu berarti sejak masih kecil itu kita sudah diajarkan bagaimana cara literasi keuangan, yaitu contohnya dengan menabung. Karena memang menabung itu termasuk dari rangkaian termasuk dalam literasi keuangan gitu. Nah, walaupun memang dulu waktu kalau misalkan kita masih ingat zaman dulu itu gitu ya, kita waktu zaman kecil itu yang kita ingat apa sih? Cuman bermain gitu ya, belajar, makan gitu ya. Hanya itu saja tuh, nangis gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kita sudah diajarkan sejak kecil bagaimana cara kita berliterasi keuangan dengan cara kita diajarkan menabung gitu. Nah, pada saat kecil aja kita sudah diajarkan sebetulnya secara tidak sadar. Tetapi gitu, ketika kita beranjak dewasa, kita ini akan semuanya akan menjadi pribadi gitu ya, yang jauh lebih bijak dalam faktor spending money tentunya gitu, dan juga kemampuan untuk menganalisa gitu ya. Nah, di bagian ini saya juga pengen sedikit sharing gitu ya, Ella, terkait dengan kemampuan untuk menganalisa. Kalau Ella ingat gitu ya, pada tahun pertengahan tahun 2020, pada saat awal-awal pandemi ini COVID ini menjajah Indonesia gitu ya. Nah, tentunya kalau kita bisa lihat pada saat pertengahan tahun 2020 itu, kalau kita lihat perekonomian di Indonesia itu sangat memprihatinkan ya. Apalagi terutama di pasar modal. Karena apa? Karena banyak sekali gitu ya, investor asing gitu. Nah, investor asing ini adalah yang memang menarik semua dananya. Jadi kebanyakan pasar modal yang ada di Indonesia ini sendiri adalah investornya itu adalah orang-orang asing. Nah, pada saat pandemi gitu ya, Indonesia terpapar COVID gitu ya, jadi investor-investor asing ini berbondong-bondong untuk menarik sahamnya, menarik uangnya keluar dari Indonesia gitu. Sehingga saat itu nilai rupiah itu sangat-sangat merosot tajam gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang seperti yang saya informasikan tadi ya, bahwa di negara Indonesia ini sendiri adalah pasar modalnya itu bergantung dengan investor asing. Kenapa tidak investor lokal yang menanamkan menanamkan modalnya mereka itu di pasar modal gitu. Sehingga kalaupun misalkan investor lokal kan ketika terjadi situasi seperti ini, ya ibaratnya kita juga tidak akan merosot tajam gitu. Tidak akan rupiah itu tidak akan merosot terlalu tajam gitu. Karena memang ketika investor asing menarik semua dananya gitu ya dari pasar modal gitu. Nah, otomatis perekonomian di Indonesia itu sangat berpengaruh. Seperti itu, Ella. Terus Dan mungkin kalau misalkan memang kita bisa karena lihat pandemi gitu ya. ini, ya, dan kalau misalnya kita lihat juga kan memang pandemi ini memang terjadi tidak hanya secara nasional ya, tapi memang secara global ya, Lian ya. Betul sekali, Ella. Terpaparnya gitu secara global. Pandemi ini secara global terjadinya. Dan kita bisa bayangkan gitu ya, di awal tahun lalu itu banyak, seperti yang saya informasikan, investor asing menarik dana mereka dari pasar modal. Dan itu jumlahnya tidak sedikit, Ella. Kurang lebihnya itu sekitar 150 triliun. Wow. Gitu. Itu dana yang mereka keluarkan dari Indonesia karena efek pandemi ini. Itu adalah sebuah nominal yang sangat fantastis ya kalau bisa kita lihat gitu ya. 150 triliun. Wow, nominal yang sangat besar gitu.
Nah, itu juga kita juga sebenarnya harus bijak gitu ya. Kenapa sih lebih banyak investor asing yang bermain di pasar modal di Indonesia? Kenapa tidak investor lokal? Karena memang investor lokal ini memang masih banyak juga yang memang belum mengerti Mm-mm. gitu. Belum mengerti terkait literasi keuangan mungkin, terus juga masih belum mengerti tentang aduh ya sudahlah gitu ya, lebih baik karena kan kita kalau misalkan bisa lihat itu malah banyak juga investor-investor kita yang malah menanamkan modal mereka itu di tempat di negara asing Iya, gitu. Nah, kenapa tidak bermain di Indonesia sendiri? Sehingga kalau misalkan mereka bermain di Indonesia kan berarti sudah membantu, otomatis mereka membantu perekonomian di Indonesia. Seperti itu kan? Ketika terjadi pandemi ini, ya sudah gitu. Ketika dana semua apa namanya investor asing menarik dana mereka keluar dari Indonesia, ya terjadilah rupiah merosot tajam. Seperti itu, Ella. betul, betul sekali. Jadi memang Mhm, itu keadaan yang kita tidak duga ya. Kita nggak nyangka bahwa betul, ada virus ini. Kalau kita ingat lagi, bahkan mungkin sampai di Januari, Februari 2020, kita masih merasa baik-baik saja ya. Masih ngerasa, wah masih enggak betul, nih kayaknya virus ini, nggak tahu deh kayaknya virusnya cuma ada di Cina aja, nggak mungkin kemana-mana dia. Tapi ternyata betul, begitu Maret, tiba-tiba keadaan berubah begitu diumumkan bahwa ada yang terpapar virus COVID-19 ini. Waduh, rasanya tuh langsung ketakutan semua, keadaan langsung mencekam. Dan ternyata ini memang mhm, berpengaruh ke banyak hal, bahkan tadi yang sudah Lian paparkan, yang sudah informasi yang disampaikan bahwa investor juga menarik modalnya, kemudian memang perekonomian mhm, kita juga menjadi lemah gitu. Nah, um, betul, ini ini mungkin bisa jadi satu pembelajaran juga ya untuk kita bahwa kita bisa saja mengalami sesuatu hal yang tidak kita duga atau itu yang kita kenal sebagai resiko ya Lian. Jadi bisa saja kita mungkin betul, sekarang keadaannya baik-baik saja, tapi ada risiko-risiko yang mungkin saja terjadi dalam hidup kita. Resiko itu macam-macam. Bisa resiko untuk ini kalau resiko yang secara pribadi kita rasakan ya, bisa resiko sakit, bisa resiko kecelakaan, atau yang tidak mungkin dihindari oleh semua orang adalah resiko tutup usia. Itu pasti dialami oleh setuju, semua orang. Setuju ya Lian ya? Nah, makanya kenapa penting setuju, kita untuk bisa mempelajari bagaimana cara mengelola keuangan di Indonesia, untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara tentang literasi keuangan, tadi kita sudah bahas ya bahwa oh iya literasi itu proses belajar gitu. Nah, gimana sih Lian, proses atau perkembangan literasi keuangan di Indonesia sendiri nih? Oke, kalau untuk literasi di apa namanya di Indonesia sendiri gitu ya, di sini saya sudah melakukan survei dari data yang sudah saya himpun. Saya mengambil surveinya itu dari OJK sejak tahun 2016 gitu ya, bahwa literasi keuangan di Indonesia ini sendiri memiliki persentase sebesar 29,7% nih Ella, gitu ya. Oke, Nah, sedangkan pada tahun 2019 itu mencapai persentasenya sebesar 38,3%. Kalau misalkan kita lihat dari tahun 2016 ke tahun 2019 itu berarti mengalami yang namanya kenaikan. Walaupun iya, memang kita lihat di sini presentasi kenaikannya itu sebesar 8,33% gitu ya. Kalau dari tahun 2016 ke tahun 2019. Nah, sedangkan masyarakat di Indonesia sendiri gitu ya, setiap tahunnya pasti akan mengalami yang namanya peningkatan jumlah penduduknya gitu betul ya. sekali Lian. Nah, Betul. memang gitu ya, kalau misalkan kita lihat, walaupun pada saat tahun 2019 dan ke tahun 2019 itu mengalami yang namanya peningkatan, tetapi ini untuk jumlah peningkatannya itu masih relatif kecil, Ella, gitu. Dibandingkan dengan banyaknya penduduk Indonesia yang ada pada saat tahun 2020, yang dimana jumlahnya mencapai 270 juta jiwa. Wow,
gitu. Nah, Wow, tentunya iya. di sini kita juga berharap gitu ya. Kita juga berharap walaupun memang setidaknya sudah mengalami yang namanya peningkatan, tetapi kita juga apa namanya? Kita juga berharap tahun 2020 dan 2021 ini juga tetap akan mengalami yang namanya peningkatan gitu ya. Iya, Kita juga betul. berharapnya seperti itu. Nah, lalu Ella, tidak hanya survei dari OJK saja yang saya Mm-mm. lakukan gitu ya, data yang saya dapatkan tidak hanya dari OJK, tetapi di sini juga saya apa namanya melakukan survei yang dimana survei ini saya dapatkan dari HSBC gitu ya, yang dimana di tahun 2019 bahwa kurang lebih ada sekitar 1050 responden dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari pekerja aktif gitu ya, serta pensiunan yang dimana mereka dari 1050 respon ini ada 68 respon gitu ya, yang Mm-mm. dimana mereka menginginkan masa pensiun dengan tenang gitu. Kalau kita lihat di sini, wow, dari 270 juta jiwa, tapi hanya mendapatkan 2019 hanya mendapatkan respon dari 1050 penduduk Indonesia saja. Nah, tetapi dari 1050 itu, kita kerucut lagi persentasinya. Hanya 68% mereka yang memberikan respon bahwa mereka ingin masa pensiun mereka dengan tenang. Gitu. Tetapi, gitu ya, tetapi hanya 30% saja. Dari 68% respon, hanya 30% saja yang sudah mempersiapkan untuk masa pensiunnya. Wah, itu Kalau berarti kita lihat, masih aduh, dalam sayang jumlah yang kecil sekali gitu ya. sekali ya. Iya, betul. Betul sekali. Betul sekali, dalam jumlah yang minim sekali gitu ya. Karena kita lihat dari 68%, 68% dari 1050 respon gitu ya. Nggak sampai 50%, ya hanya 30%. Malah banyak 30% mereka yang hanya tidak menyiapkan tabungan untuk masa pensiunnya gitu. Nah, sangat-sangat disayangkan sekali gitu loh, bahwa memang apa ya, ya kita semua pasti menginginkan masa tua kita, masa pensiun kita itu dengan tenang, dengan bahagia gitu Betul, ya. Kita betul. menginginkan, Hidup yang wow, nanti sejahtera gitu ya, pada Lian ya. saat betul sekali. Kita pengen lah ya masa tua kita itu bersama anak cucu kita gitu ya. Apalagi kan berarti kan kita masa pensiun itu adalah masa di mana kita sudah tidak produktivitas gitu. Iya, Nah, tentunya gitu ya, yang saat ini kita apa namanya masih memiliki income, terus juga masih eh, apa aktif bekerja gitu ya. Nah, kita persiapkan dari sekarang. Ketika kita menginginkan masa pensiun kita dengan tenang. Ya, walaupun mungkin sebagian orang di luar sana beranggapan, saya kan nanti akan dapat dana pensiun dari kantor gitu, misalkan di tempat saya bekerja gitu ya. Tetapi tidak ada salahnya juga gitu. Karena memang mungkin nih gitu ya, oke, kita sudah pasti dapat nih dari kantor di mana tempat kita bekerja gitu ya, dana pensiun. Tapi tidak ada salahnya juga kita sisihkan kalau memang dari sekarang usia kita masih produktif gitu ya, kita sisihkan income kita untuk masa pensiun kita, itu tidak ada salahnya. betul. Karena bukan buat siapa-siapa, tapi buat kita dan keluarga kita. Iya, Gitu. Seperti itu, Ella. Nah, lalu iya. juga, Ella, di sisi lain juga saya punya yang namanya fun fact gitu ya, fun fact dari conference board yang dimana kerjasama dengan Nielsen yang membahas tentang indeks kepercayaan konsumen, yang dimana gitu ya menyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara peringkat nomor 4 di dunia. Mm-mm. Peringkat nomor 4 Peringkatnya di bagus ya, dunia, nomor 4. Tapi termasuk peringkat ke apa dalam. nih, Lian? Nah, itu dia nih, peringkat nomor Mm-mm. 4 di dunia. Jarang-jarang kan Indonesia masuk Jarang, peringkat iya nomor 4 bener. gitu, 5 besar ya. 5 Jarang gitu besar. ya. Tapi kita Mm-mm. cari tahu dulu nih, peringkat apa nih ya? Peringkat termasuk ke dalam negara yang paling konsumtif di dunia. Waduh, ternyata saya baru mau gini. Waduh, hebat Kita ya. Kita peringkat 5 besar kalau hmm, kegiatan apa, kalau olahraga aja kadang-kadang susah banget mau melawan susah betul ya. negara-negara lain gitu. Atau mungkin dalam bidang-bidang yang lain juga kadang susah banget. Misalnya pemilihan putri-putri juga, aduh kayaknya gemes gitu ya.
ayo dong 10 besar dong, 5 besar dong gitu Iya. ya. Walaupun ada juga mungkin beberapa gitu. Tapi Mhm. rasanya begitu mendengar peringkat 4, waduh saya excited nih, saya mau tahu peringkat apa. Tapi ternyata perilaku yang konsumtif, waduh, Betul sekali. disayangkan sekali Nah, ya. eh, sangat disayangkan sekali walaupun memang konsumtif itu adalah bagus gitu ya kalau memang kita dibarengi dengan literasi keuangan karena memang konsumtif itu kita masyarakatnya yang konsumtif itu berarti kita sudah membantu perekonomian di negara kita sendiri gitu. Sebenarnya Mbak tidak ada masalah gitu ya kalau memang kita bisa mengelola keuangan kita konsumtif tapi dibarengi dengan literasi keuangan gitu. Nah, itu sih sebenarnya tidak ada masalah gitu. Karena memang uh, konsumtif itu adalah kita sama saja membantu perekonomian di negara kita Betul. gitu. Tapi konsumtif yang memang kita mulai berpikir kita boleh konsumtif tapi harus sesuatu yang ada value-nya atau yang ada nilai plusnya gitu, nilai jualnya. Jangan kita hanya sekedar konsumtif. Konsumtif kan apa namanya kita sama saja membantu perekonomian di Indonesia gitu ya. Jadi ibaratnya kita konsumtif seenaknya aja. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita boleh konsumtif tapi memang harus dibarengi dengan literasi keuangan gitu ya. Harus kita pengen konsumtif tapi yang ada nilai value-nya. Contohnya misalkan biasanya kan kalau cewek-cewek itu kan konsumtif terhadap apa namanya perhiasan gitu ya, suka koleksi perhiasan gitu. Terus kalau misalkan bagi yang ibu rumah tangga yang sudah memiliki keluarga pasti mereka lebih berpikirnya pikirnya itu udah pasti tanah gitu ya, rumah, aset gitu ya. Nah, itu kalau misalkan memang kita konsumtifnya dalam hal seperti itu malah lebih bagus. Kita malah apresiasi gitu ya. Karena tidak semua orang yang memiliki pandangan seperti itu. Karena kalau misalkan kita konsumtifnya dalam hal, saya pengen koleksi perhiasan. Harga emas kan tahu sendiri kita ya. Setiap tahun itu bisa naik 1 sampai dengan 2 kali. Jarang sekali Iya. kalau kita lihat emas itu mengalami yang namanya penurunan. Seperti itu. Nah, ketika kita konsumtif, saya nggak bisa tahan nih kalau ngelihat perhiasan gitu ya, ngelihat emas gitu ya, apalagi ngelihat LM gitu, nggak bisa gatel, perasaan pengen beli aja gitu ya. Iya. Bagus, karena memang emas sendiri itu sama seperti kita berinvestasi, yang dimana nanti next time kita membutuhkan sesuatu gitu ya sudah, kita bisa manfaatkan emas yang kita punya, kita bisa jual kembali gitu ya kalau misalkan harganya lagi bagus, lagi naik gitu ibaratnya. Nah, tapi kalau misalkan tentunya kita beli sesuatu yang memang menurut kita hobi kita gitu ya. Kalau misalkan cewek-cewek hobinya koleksi perhiasan gitu, ya tentunya kenapa saya bilang harus dibarengi dengan literasi? Ya tentunya kita juga kebutuhan sehari-hari kita sudah tercukupi. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai nih gitu. Kita koleksi emas gitu ya. Wah, kata Mas Lian kan nggak apa-apa nih beli emas banyak-banyak gitu ya. Karena memang bagus gitu ya. Tapi kebutuhan sehari-hari kita terlewatkan, Iya, terabaikan betul. gitu ya. Yang sampai ibaratnya kita koleksi emas, tapi untuk kebutuhan sehari-hari kita cari sana sini. Nah, jangan juga seperti itu ya. Jadi kita kalau misalkan memang konsumtif itu harus mengutamakan kebutuhan sehari-hari kita gitu. Jadi ibaratnya di sini juga kita ada proporsinya, proporsi yang memang ideal yang akan kita berikan gitu ya. Tapi nanti akan kita jelaskan secara detailnya pada sesi berikutnya, tapi ini hanya bocoran saja gitu ya, bahwa memang idealnya kita memiliki rumus yang namanya 40, 30, 20, dan 10. Nah, apa sih seperti itu ya, ribet nih ngitung-ngitung, tidak usah khawatir, karena itu rumus ideal gitu ya, dimana kita memberikan tips kepada masyarakat di luar sana tentang mengelola keuangannya atau income-nya. Nah, kita menggunakan rumus 40, 30, 20, dan 10. Apa-apa saja 40, 30, 20, 10 nanti akan kita jelaskan pada sesi berikutnya. Gitu ya. Kita Iya. balik lagi ke sini. Tentunya, Ella, kita juga pengennya
seperti itu ya, kita boleh konsumtif tetapi yang memang memiliki nilai value-nya dan juga harus dibarengi dengan literasi keuangan. Jangan sampai kita konsumtif, udah konsumtif tetapi tidak ada nilai value-nya, terus juga kita mengabaikan kebutuhan sehari-hari kita, aduh sudah lah ya, hidup kita tidak akan maju gitu. Hidup kita tidak akan berkembang, kita tidak akan ada masa depan. Karena ketika kita konsumtif gitu ya, karena memang kalau kalau kita berbicara konsumtif itu banyak masyarakat Indonesia yang memang masuk ke dalam generasi millennials, Iya, gitu ya. Nah, generasi millennials ini sendiri range apa namanya tahun kelahiran mulai dari tahun 1980 sampai dengan 1995 gitu. Nah, itu masuk dalam generasi millennials. Seperti itu ya, Ella ya. betul. Nah, kalau tadi Halo, kita Ella. ngomongin, halo ya, ya. Iya, Kalau iya, tadi kita oke. ngomongin tentang konsumtif, bahwa kita Indonesia mendapat peringkat keempat dengan masyarakat dengan perilaku konsumtif. Nah, konsumtif ini sendiri kan Mhm. sebenarnya memang asal katanya dari konsumsi ya. Kalau konsumsi kita tahu nih, konsumsi adalah menggunakan, menghabiskan barang atau jasa. Nah, tetapi konsumtif sendiri memiliki pengertian bahwa kita menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa secara berlebihan. Nah, ini Mhm. kata berlebihan ini yang akhirnya menjadi tidak baik gitu. Kalau misalnya mungkin memang ada manfaat positifnya dari perilaku yang konsumtif, yaitu ya kita membantu menggerakkan perekonomian, kita membantu juga meningkatkan penjualan bagi bagi pihak pasar, pihak produsen gitu. Tapi saya setuju sekali dengan Mhm. apa yang tadi Lian sudah sampaikan bahwa ya konsumtif sebenarnya boleh selama yang pertama memang memiliki nilai, memiliki makna untuk dilakukan. Dan yang kedua, tadi adalah kita bisa konsumtif asal kita sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih mendasar. Betul ya, Lian ya? Betul, Kayak misalnya kalau kita mau betul. bahas nih, kalau konsumtif, kalau perempuan, wah banyak sekali kayaknya ya, mulai dari baju, mulai dari tas, itu banyak sekali yang bisa membuat kita atau saya kaum perempuan itu menjadi konsumtif atau bahasa lainnya juga bisa disebut hedon gitu. Nah, Mhm. um, sebenarnya kita kan juga bisa nih menyiasati nih kalau misalnya kita beli baju nih, terus kita bisa dong belajar untuk mix and match misalnya. Jadi kita bisa mengurangi perilaku konsumtif kita. Nah, kalau dari laki-laki biasanya apa sih lihat untuk barang-barang yang membuat, aduh kayaknya nggak bisa tahan nih. Oke, kalau misalkan Ella tadi berbicara, biasanya kan kalau misalkan cewek itu kan pastinya lebih ke fashion ya, karena memang Mm-mm. fashion cewek itu lebih bervariasi gitu ya. Nah, kalau untuk cowok sendiri itu sebenarnya kalau untuk fashion tidak terlalu fashion itu dalam artian seperti baju mungkin gitu ya, karena kan memang kalau baju untuk cowok itu kan pas cuman ada dua pilihan tuh, kalau nggak jaket kalau nggak kaos kemeja gitu ya, paling ya ada jaket gitu ya, paling itu aja. Tapi kan kalau cewek itu kan banyak variasinya gitu ya, bajunya model apa gitu ya. Nah kalau cowok itu, kalau untuk ke fashion mungkin lebih ke seperti sepatu mungkin, terus juga mungkin jam tangan gitu ya, atau mungkin parfum gitu. Nah kalau untuk cewek sendiri kan, kalau misalkan tadi Ella berbicara, cewek kan lebih banyak ya Mm-mm. apa model-model bajunya, Betul. sepatunya, tasnya gitu ya. Nah, kalau cowok itu paling ya cuman sekitaran seperti sepatu, jam tangan gitu, terus juga mungkin parfum gitu. Walaupun memang kalau parfum mungkin tidak semua orang gitu ya. Tapi kebanyakan itu paling sepatu, jam tangan gitu, jaket, maybe kaos kemeja ya paling modelnya itu aja gitu kan. Iya, betul. Mungkin itu saja sih kalau untuk fashion di laki-laki, Ella. Di laki-laki ya, iya ya. Nah, Gitu. apalagi nih Lian, kalau kita Betul. mendengar kata diskon, aduh,
itu kayaknya nggak kenal perempuan, nggak kenal laki-laki, nggak kenal masih single atau sudah menikah. Begitu mendengar kata diskon, wah rasanya langsung jadi butuh ya. Misalnya kita beli atau Betul. misalnya nih saya lihat tas harganya 500.000. Saya akan bilang tas itu, aduh beli nggak ya 500.000 nih. Mungkin masih ada proses berpikir di diri saya. Oke, tas lima ratus Mhm. ribu. Perlu nggak ya saya beli? Tapi begitu saya lihat tas harganya 1 juta, kemudian ada tulisan diskon 50% menjadi 500.000. Waduh, kayaknya nggak ada proses berpikirnya lagi. Langsung diambil. Karena, kapan lagi diskon 50%? Nah, itu yang sering terjadi. Bahkan mungkin sebenarnya harga tas itu tidak sampai segitu. Jadi memang bisa jadi, oh ya sudah dinaikkan dulu supaya kemudian didiskon dan menjadi harga sekian. Gitu. Ada permainan-permainan yang dilakukan. Tapi memang kata diskon ini memang sepertinya punya efek magic ya untuk siapapun gitu, untuk sebagian besar orang gitu. Nah, akhirnya kita tidak lagi melihat oh ya kita butuh. Tapi akhirnya dari kata keinginan dari sebuah aduh saya pengen menjadi kebutuhan, dicari-cari alasannya yang enggak kok saya butuh gitu ya, Lian ya. Karena kan Betul. sebenarnya Betul. sebenarnya Karena tipis sekali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, makanya kita kalau yang harus kita penuhi sehari-hari adalah kebutuhan. Dan itu memang sesuatu yang tidak mungkin tidak kita penuhi. Seperti misalnya makan atau transportasi. Apalagi bagi yang memang pekerja dan memang harus ke kantor, pasti butuh dana untuk transportasi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dinamakan kebutuhan. Tapi kalau keinginan sendiri, biasanya itu sebenarnya tidak perlu untuk dipenuhi. Kita ambil Mhm. contoh misalnya makan. Memang itu kebutuhan. Tapi ketika kita punya keinginan untuk makan di tempat yang mewah atau di tempat yang bagus, di tempat yang punya tempat yang oke, kita harus lihat lagi nih, tujuannya apa. Seringkali tujuannya hanya untuk membuat konten di sosial media. Apalagi kalau kita lihat Mhm. sekarang sosial media ini perkembangannya luar biasa. Bahkan kita bisa tahu nih, saya bisa tahu kabar teman saya nggak perlu tanya, saya lihat di sosial medianya, saya bisa tahu nih. Oh hari ini, bahkan terkadang Mhm. kita bisa tahu seseorang kerja dari rumah atau dari kantor itu melalui sosial media ya. Ada yang kalau di kantor Betul. kemudian story, oh ya lagi di kantor. Atau kalau lagi di rumah story, work from home waktu awal-awal tuh. Mungkin kalau sekarang sudah nggak terlalu banyak. Tapi awal-awal kita bisa tahu. Nah, seperti itu. Mhm. Jadi Ya. perkembangan sosial media ini memang sangat pesat. Ini juga yang membuat banyak juga orang-orang yang menjadi semakin konsumtif ya, Rian ya. Betul. Betul sekali, karena memang betul kata Ella tadi, memang kata-kata diskon itu sangat berpengaruh besar sekali gitu ya. Baik itu kalangan milenial ataupun kalangan yang memang masuk ke dalam generasi X gitu ya, itu memang sangat berpengaruh sekali kata-kata diskon itu. Walaupun sebenarnya ya seperti Ella tadi bilang, mungkin ada saja permainan gitu ya, walaupun itu harga aslinya, tapi karena memang pengen penjualannya pengen banyak gitu ya, sehingga dinaikin dulu harganya seakan-akan diskonnya 50%, padahal itu memang harga aslinya mungkin gitu ya. Nah, terus juga itu saya sangat setuju sekali. Terus juga ada statement Ella juga tadi yang mengatakan bahwa sosial media itu juga sangat berpengaruh besar, betul sekali gitu ya, karena memang kalau kita lihat sekarang gitu, aduh sosial media itu kita kalau lihat anak-anak milenial itu aduh luar biasa sekali gitu ya. Makan aja kalau kita lihat di mall yang mewah gitu ya, terus juga seperti apa ya,
seperti mungkin kita berpikiran, waduh kayaknya uangnya nggak habis-habis nih gitu ya. Sebenarnya Iya, kerjanya apa sih gitu ya? betul. Uangnya kok bisa nggak habis-habis? Tiap minggu jalan-jalan ke mall, terus ya dikit-dikit bikin apa WhatsApp story atau IG story gitu ya, upload foto makan di tempat yang mewah, makan di mall mewah gitu. Nah, kalau kalau misalkan gaya-gaya konsumtif yang seperti itulah yang memang tidak kita anjurkan, karena memang kebanyakan itu dilakukan oleh generasi mungkin gitu ya. Ada yang berangkat gitu, itu kan adalah salah satu cara saya membahagiakan diri sendiri, karena kan saya cari uang sendiri ya, ada saatnya saya membahagiakan diri saya. Oke, nggak ada masalah gitu ya, cuman memang kita harus kalau sesekali boleh lah katakanlah gitu ya, kita katakanlah oke lah seminggu sebulan sekali saya pengen targetin makan di tempat yang enak lah gitu ya, sesekali gitu, sebulan sekali it's okay gitu. Tapi kalau misalkan kalau kita lihat itu sepertinya kayak tiap minggu yang melakukan aktivitas, entah jalan kemana, entah pergi kemana, entah nongkrong di mana, entah ngopi di mana, entah makan di mana gitu kan. Yang dimana kalau kita lihat sendiri, kalau kita jalan ke mall itu pasti kita sekali makan aja mungkin akan menghabiskan uang sekitar 300 sampai dengan 500 ribu. Betul ya? Betul sekali. Nah, kalau misalkan kita berbicara, iya kan makan kan juga termasuk kebutuhan gitu. Iya betul gitu ya, makan itu termasuk dari kebutuhan sehari-hari kita. Tapi kita tidak menganjurkan bahwa memang literasi keuangan itu harus makan di tempat yang mewah, tidak. Kalau misalkan kita makannya selalu di tempat yang mewah, di mall yang mewah gitu ya, nongkrong atau ngopinya di mall-mall yang mewah gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita berpikir gitu ya, kalau misalkan kita berpikir, oke, makan adalah sebuah kebutuhan. Tetapi kalau misalkan kita makan sekali di mall, katakanlah 300 ribu. Lalu juga kita makan yang di tempat biasa, katakanlah. Karena kan anak milenials itu pasti kalau yang dari luar kota pastikan memiliki ada kos tempat tinggal yang dikeluarkan, yaitu kos-kosan gitu ya, tempat tinggal. Nah, kalau misalkan kita anak kos gitu, apalagi anak kos yang memang kita makan biasanya kalau di dekat-dekat kosan itu kan pasti ada lah ya makan makanan kayak warteg gitu ya, atau Sunda gitu. Nah, kita bayangkan kita makan di tempat warteg itu maybe katakanlah paling mahal sekitar 30 ribu. Sedangkan kalau kita makan di mall, maybe bisa menghabiskan 300 sampai dengan 500 ribu. Nah, perbedaannya itu saja sudah jauh gitu ya. Iya. Kita kalau misalkan berpikir 30 ribu perbandingannya 300 ribu, berarti sudah kalau 300 ribu kita hanya bikin buat satu kali makan, kalau kita makan di tempat biasa atau di warteg katakanlah gitu ya, bisa 10 kali makan. Dan sama saja kita di warteg 30 ribu juga sudah dapat lauknya ayam gitu ya. Atau mungkin kalau kita makannya di warung Padang bisa dapat rendang gitu ya, sama-sama daging. Iya. Nah, kita berpikirnya seperti itu ya, bahwa memang generasi millennials itu yang memang tidak berpikir panjang. Padahal kita hidup itu nggak hanya untuk saat ini. Betul. Masih ada besok, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, bahkan masih ada tahun depan. Gitu. Karena memang kita hidup itu nggak cuma sekarang. Karena kan kebanyakan juga generasi milenial itu yang berpikir, yang penting saya saat ini happy dulu. Happy dulu, terlihat kalau kata si Ella itu hedon ya, terlihat hedon di sosmed gitu. Yang penting upload dulu deh, yang penting foto dulu deh gitu ya, yang penting bikin status dulu gitu ya. Nah, sedangkan mereka tidak berpikir panjang gitu. Biasanya jangan sampai kita itu baru terima gaji gitu ya, terus beberapa hari sudah habis. Aduh, ini uang saya kemana aja ya gitu ya. Perasaan saya bayar apa ya, saya beli apa gitu kan, banyak sekali ya generasi milenial yang ketika pertengahan bulan itu yang mereka kebingungan sendiri uangnya habis buat apa gitu ya. Karena memang tidak ada perencanaan terhadap keuangannya. Ini kita tidak menyalahkan generasi milenial, tidak ya, karena memang banyak juga generasi milenial yang memang sudah mengerti nih cara mengelola keuangannya.
gitu. Tapi Betul. memang sebagian besar kita juga tahu bahwa generasi milenials juga banyak juga nih yang nggak tahu gitu ya gimana cara mengelola keuangannya gitu. Padahal di sini kita mengedukasikan tentang literasi keuangan ini adalah buat masyarakat di luar sana biar semuanya itu pintar dan juga bijak dalam mengelola keuangannya. Seperti itu. Nah, itu efek dari kata-kata diskon tadi ya, dan juga Mm-mm. diskon itu memang sangat berpengaruh besar gitu ya bagi kehidupan kita. Saya rasa tidak hanya generasi milenial saja, tapi memang generasi X pun gitu ya, ketika mendengar kata-kata diskon gitu ya, wah itu Betul pasti sekali. sudah gatel gitu ya Ella ya. Mm-mm. Tetapi mungkin memang cara pandangnya mereka berbeda. Cara pandang menanggapi kata-kata diskon itu mungkin mereka antara generasi millennials dan juga generasi X agak berbeda. Biasanya kalau untuk generasi X itu yang memang ketika mereka ada kebutuhan rumah tangga mungkin gitu ya yang ketika mendengar kata-kata diskon aduh udah kalap gitu belanja ya, karena memang saya juga memiliki seorang kakak yang memang Mm-mm. kakak saya sudah berkeluarga gitu ya. Nah, pastikan setiap bulan saya itu selalu antar gitu ya, baik itu mama saya, kakak saya belanja bulanan gitu ya di supermarket gitu. Nah, ketika belanja gitu ya, biasanya kan di akhir-akhir bulan atau misalkan di weekend gitu ya, weekend tanggal gajian itu banyak sekali promo gitu ya. Nah, ketika banyak diskon untuk kebutuhan kebutuhan rumah tangga gitu ya, yang itu mereka biasanya yang tidak bisa tahan gitu. Contohnya kayak kakak saya itu susu, karena saya Mm-mm. masih punya keponakan yang masih kecil gitu ya. Biasanya itu susunya itu dia beli satu bulan itu bisa menghabiskan 8 kaleng yang 900 gram gitu ya, yang hampir 1 kilo gitu, tapi yang 900 gram itu biasanya satu bulan itu keponakan saya menghabiskan 8 kaleng. Nah, waktu itu pernah diskon sampai dengan 30% susunya itu gitu ya. Sehingga kakak saya wow belanja gitu ya. Yang tadinya keponakan saya cuma menghabiskan 8 kaleng dalam satu bulan dia beli 12 kaleng. Mm-mm. Saya tanya, kok banyak banget gitu loh. Belinya sampai 12 kaleng. Terus jawaban kakak saya hanya bilang, mumpung diskon. Kata-kata diskon itu yang sangat berpengaruh besar gitu. Betul. Mungkin dia memang kalau untuk orang yang sudah memiliki keluarga mungkin konsumtifnya kalau untuk kayak fashion gitu ya, atau misalkan seperti apa namanya ngikutin tren gadget atau apapun, mungkin mereka berpikir dua kali gitu ya kalau untuk konsumtif dalam hal seperti itu. Tapi Iya. ketika kata-kata diskon untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya, nah, itu mereka yang biasanya lebih nggak tahan gitu ya. Balik lagi, mumpung diskon, kapan lagi gitu ya kata-katanya. Padahal kalau misalkan kita berpikir, ya kalau misalkan ada diskon malah lebih bagus gitu ya. Bagus banget kalau ada diskon. Karena apa ya? Karena tadi yang ibaratnya kita mengeluarkan budget sekian, sehingga tidak sampai sekian. Nah, harusnya sisanya itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Bisa kita buat sisihkan tabungan gitu ya, bisa kita pakai untuk kebutuhan kita yang lain gitu. Toh juga sama aja gitu. Bulan depan juga pasti akan mengeluarkan budget yang lain gitu kan, akan mengeluarkan budget yang sama juga gitu. Nah, ketika ada diskon itu harusnya kita lebih bijak gitu dalam mengatur keuangan kita gitu ya. Sehingga yang tadi kita memiliki budget yang sudah kita sisihkan ternyata ada lebihnya, lebih baik kita sisihkan untuk tabungan. Seperti itu Ella kalau menurut saya. Kalau menurut pandangan Ella sendiri seperti apa? Ya, betul. Memang kalau bicara tentang konsumtif ini, kadang kita tidak sadari ya. Kadang kita merasanya, enggak kok, ini kan Hmm. belinya untuk kebutuhan, gitu. Tapi, ya itu tadi, kalau kita bicara tentang keinginan yang dijadikan sebagai kebutuhan. Nah, kita harus lihat lagi. Betul. Kalau keinginan, kalau kebutuhan, itu biasanya memang memiliki manfaat, gitu. Kalau memiliki sebuah tujuan. Tapi kalau
keinginan Mhm. itu biasanya hanya untuk selera, hanya untuk pengakuan. Itu kalau tadi kita ambil contoh yang tentang makan, gitu. Nah, kebutuhannya Mhm. memang makan, tujuannya kan memang untuk kenyang. Bahkan nggak sedikit juga nih Lian, kalau kita nongkrong ke suatu tempat, kita beli makan, sebenarnya kita nggak kenyang, iya kan? Kita Mhm. hanya beli cemilan-cemilan gitu ya. Memang nggak kenyang dibandingkan kita makan, apalagi mungkin kalau yang kos atau mungkin yang ya di dekat rumahnya ada tempat makan langganan, tapi biasanya sini biasanya anak kos, karena kan kalau anak kos nggak masak sendiri gitu ya. Kalau mungkin kayak saya yang tinggal di rumah Betul. dengan masih dengan orang tua, mungkin juga masih masak di rumah, masak sendiri karena makannya sama-sama keluarga. Tapi kalau yang ngekos itu biasanya mungkin punya tempat makan favorit karena enak misalnya, atau porsinya banyak dan harganya murah. Nah, anak kosan tuh ya. Tapi coba kalau kita nongkrong Betul. ke mana, ke kafe misalnya, kadang kita nggak kenyang. Yang penting kita beli tempatnya aja, yang penting kita beli suasananya aja. Nah, akhirnya padahal Mhm. tujuan awalnya, kita makan yuk. Tujuan awalnya kan seperti itu ya, mau cari tempat makan. Tapi karena wah ini tempatnya bagus nih untuk di post di Insta Story. Ya balik lagi sih memang oke-oke aja selama kita memang punya budget dan selama kita sudah memenuhi kebutuhan kita yang lain, kebutuhan kita yang mendasar. Jangan sampai karena kita Betul. nongkrong-nongkrong, akhirnya di akhir bulan cuman ada mie instan sama obat mah di kosan ya, atau bahkan yang di rumah, atau mungkin mulai berdalih, oh enggak, saya lagi puasa, memang bayar puasa karena sebentar lagi sudah mau bulan puasa, jadi saya mau bayar puasa. Waduh, sudah niat yang salah nih untuk berpuasa, jadinya niatnya bukan Mhm. untuk Mhm. ibadah tapi untuk ya karena emang udah gak ada uang untuk makan gitu Lian. Mhm. Ya, karena memang kita banyak sekali gitu ya mendapatkan apa pengalaman-pengalaman, termasuk mungkin itu pengalaman pribadi kita juga ya Ella ya, yang bisa kita sharing di sini gitu ya. Karena memang saya akuin sendiri, saya termasuk dulunya gitu ya, saya itu termasuk orang yang konsumtif gitu. Dulunya saya akuin saya adalah orang yang konsumtif. Waktu usia-usia saya mungkin sekitar 23 sampai dengan 26 tahun, itu saya merasa memang diri saya adalah konsumtif gitu. Sehingga waktu itu waktu saya masih tinggal sama orang tua gitu ya, tapi saya konsumtifnya itu adalah untuk fashion gitu. Fashionnya itu dalam artian seperti baju, kaos gitu ya. Aduh, saya kaos itu suka banget gitu ya, suka padahal kaos yang modelnya itu aja, kaos aja, cuman mungkin beda gambar atau beda model gitu ya. Gitu seperti itu. Terus juga jaket. Nah, sepatu juga gitu. Nah, waktu itu papa saya itu sampai melarang saya gitu ya, marah sama saya karena memang baju saya itu sudah terlalu banyak gitu ya di lemari, sehingga uh, hampir setiap mungkin tuh saya setiap kali ke mall jalan itu pasti bawa baju gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu yang memang menjadi pengalaman saya sehingga waktu saya di usia mungkin sekitar range 23 sampai dengan 26 tahun, itu saya tidak memiliki apa-apa. Itu saya alamin sendiri ya. Di situ saya tidak memiliki apa-apa sama sekali karena memang gaji saya habis untuk kebutuhan saya sendiri. Padahal waktu itu saya masih tinggal sama orang tua. Ibaratnya tidak ada biaya tempat tinggal yang saya keluarkan. Makan juga saya tidak mengeluarkan karena di rumah gitu ya. Bahkan waktu itu saya kerja sama mama saya tuh saya selalu dibawain bekal. Zaman dulu tuh ya, waktu saya di usia 23 sampai 26 itu saya dibawain bekal tuh karena memang sehat gitu ya, bawa bekal dari rumah itu kan sehat juga. Terus juga mungkin mama saya takut gitu saya jajan sembarangan atau apa gitu ya, jadi saya selalu dibawain bekal gitu. Nah, pada saat saya usia segitu saya berpikir saya tidak memiliki apa-apa, sama sekali tidak memiliki apa-apa gitu, sehingga saya memutuskan waktu itu saya mulai berpikir teman saya itu sudah kerja gitu ya, udah ada yang punya motor sendiri walaupun mereka ibaratnya nyicil
Tetapi itu mereka sendiri, punya mereka sendiri, bukan motor dikasih orang tua, bukan punya orang tua, bukan dibeliin orang tua, bahkan itu adalah motor motor mereka sendiri, walaupun nyicil tapi dibayarnya dengan gaji mereka setiap bulan. Nah, di situ yang saya apa? Saya salut karena memang waktu di usia saya 19 tahun terus sampai dengan usia saya 22 tahun itu saya memang membiayain kuliah saya sendiri gitu ya. Tapi di usia setelah saya selesai kuliah terus uang saya utuh gitu ya. Jadi sifat konsumtif saya hadir gitu. Kalau waktu pas saya bayar kuliah itu kan pasti saya mikir gitu ya. Aduh, bayar kuliah gitu kan. Karena memang saya waktu di usia 19 tahun itu memutuskan untuk saya bayar kuliah sendiri, tidak mau ditanggung sama orang tua lagi gitu ya. Nah, lalu di usia 23 itu saya menjadi yang konsumtif. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan oke lah saya mau ambil motor gitu ya. Saya mau ambil motor juga nih gitu waktu saya biar saya ibaratnya kerja punya hasil gitu. Iya. Nah, waktu itu saya ambil motor gitu ya, nyicil motor juga. Terus barang yang pertama saya punya gitu ketika saya kerja itu adalah motor. Itu motor yang memang sampai sekarang pun masih ada di rumah gitu, jarang saya pakai juga. Dan sampai akhirnya saya memutuskan, oh iya, ini hasil kerja keras saya, hasil kerja saya gitu ya. Saya memiliki motor walaupun dengan saya beli nyicil dulu gitu. Karena memang saya sudah mengalami, saya pernah sampai limit kredit card saya over gitu. Itu sudah saya alamin semua karena memang gaya konsumtif yang saya miliki. Karena memang waktu itu usia masih usia labil lah ya. Usia segitu adalah masih usia labil yang ibaratnya biaya kartu kredit saya over limit, terus juga yang papa saya diomelin beli baju terus yang sampai sekarang pun banyak yang masih nggak kepake gitu sampai sekarang. Karena kan memang kalau baju itu kan kalau sudah nggak trennya lagi ya kita juga males makainya gitu ya, kalau memang sudah nggak tren lagi gitu. Nah, sampai sekarang pun masih banyak banget baju yang memang tidak saya pakai gitu. Karena memang ketika saya memutuskan untuk kos gitu ya, saya kos sekarang, baju saya bawa gitu ya. Sekarang aja baju di lemari saya aja ada dua lemari gitu ya, dua lemari yang gede gitu di kosan, dan itu masih ada satu lemari lagi di rumah, masih setengah lemari lagi, satu lemari di rumah gitu ya. Dan memang di rumah itu sudah tidak pernah saya pakai lagi. Nah, sedangkan di kosan itu biasanya saya suka bongkar-bongkar lemari gitu ya. Saya kasih sama teteh gitu ya yang suka beresin kosan saya. Saya keluarin semuanya gitu ya. Udah saya kasih, bahkan dibagi-bagi tuh sama tetangga-tetangga beliau gitu ya. Ada yang buat anaknya, ada yang buat adiknya, ada yang buat tetangganya gitu. Saya bilang bagiin aja teh. Yang penting bermanfaat, terpakai gitu ya. Karena kalau mau dibuang sayang juga gitu kan, masih bagus gitu. Terus dan sekarang udah banyak lagi. Udah banyak lagi, bahkan baju saya itu ada yang saya naruhnya itu sama teteh saya udah nggak di lemari lagi, tapi kayak di keranjang yang ditaruh di lantai gitu ya, udah ditaruh di situ, disusun, saking tidak muatnya lagi lemari. Waduh. Nah, jadi boleh ya nih bagi sahabat Si Mas Jiwa menyaksikan tayangan ini, boleh kontak personal ke Lian ya. Tapi itu jangan dicontoh ya sahabat Si Mas Jiwa, karena memang betul. Itu adalah saya menyadari bahwa saya pernah ada di posisi menjadi orang yang sangat konsumtif. Makanya di sini kita melarang atau tidak mereferensikan kita gaya hidup kita adalah konsumtif, tidak. Tapi kalau misalkan kita konsumtif untuk sesuatu yang bermanfaat, kita apresiasi malah. Tapi kalau untuk konsumtif untuk sesuatu hal yang memang tidak ada manfaatnya, tidak ada value-nya sama sekali, jangan dilakukan. Gitu ya. Kalau kita konsumtif, oke, saya konsumtif, saya tiap gajian saya selalu beli Antam, LM. Wah, bagus. It's good. Betul. Saya apresiasi. Betul. Tapi kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Jangan sampai, nah, jangan sampai kita, wah iya nih, apalagi ikut-ikutan.
biasanya kalau yang invest seperti itu suka yang ikut-ikutan. Lagi trennya apa ikut, Mm-mm. lagi em, yang hype apa ikut. Nah, akhirnya kita lupa. Memang bagus tujuannya investasi. Kita juga lihat bahwa semakin ke sini juga kayaknya dari tadi kita ngomong generasi millennials kayaknya negatif terus ya konsumtif lah gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau yang kita lihat bahwa semakin ke sini generasi millennials juga semakin cerdas. Jadi mulai terbuka dengan hal-hal yang seperti investasi. Itu bagus ya Lian ya. Mhm. Selama Betul. kebutuhan mendasarnya sudah bisa dipenuhi. Betul. Karena memang seperti yang tadi saya informasikan bahwa kita ada yang namanya rumus ya. Kita memiliki saya punya ini nih Ella, saya punya tips and trick gitu ya dalam mengatur keuangan kita untuk kaum millennials nih tentunya gitu ya. Lagi-lagi untuk kaum millennials di mana di tengah dorongan jebakan untuk menjadi individu yang tidak yang konsumtif gitu. Nah, yang pertama, trik and trick yang saya akan sharing kepada teman-teman semuanya, kita harus kenali kondisi keuangan kita dulu. Gitu. Betul. Itu yang pertama. Kita harus tahu nih, gitu ya, income kita setiap bulan dapatnya berapa, pengeluaran kita setiap bulan kita aturnya berapa. Nah, kita harus tahu itu semuanya. Kita kenali dulu kondisi keuangan kita apa. Kalau misalkan kita ternyata punya cicilan A, cicilan B, cicilan C, ya sudah, kita penuhi dulu kewajiban kita, kebutuhan sehari-hari gitu. Itu. Nah, tapi jangan sampai gitu ya. Oke, kita punya cicilan nggak tidak ada masalah, tidak ada salahnya juga gitu ya. Ketika iya saya kan punya cicilan motor untuk kendaraan saya gitu ya, untuk berangkat ke kantor, untuk pulang ke kantor gitu ya, tidak ada masalah. Tapi ketika kita punya cicilan motor, cicilan kredit card, punya cicilan pay letter, aduh gitu ya, yang ada uang kita gitu, yang ada gaji kita habis gitu ya, karena untuk bayar cicilan itu semua gitu. Nah, pokoknya kenalin apa namanya kondisi keuangan kita itu kita harus tahu nih, kita harus mengukur income kita dapatkan setiap bulan berapa, pengeluaran kita setiap bulan berapa. Nanti kalau misalkan memang ada sisanya, boleh kita sisihkan untuk tabungan atau investasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita tentukan keinginan. Nah, karena tadi kan kita sudah berbicara, Ella tadi bilang kita keinginan, kebutuhan, gitu ya. Dan satu lagi apa Ella? Keinginan, kebutuhan dan apa ya? Kepuasan. Satunya lagi tuh kepuasan, betul. Kepuasan itu adalah satu kesatuan. Berawal dari keinginan gitu ya. Waduh, ada misalkan kalau kayak cewek, aduh itu lucu banget tasnya gitu ya. Lucu banget sih tasnya, padahal Betul. ibaratnya dia sudah banyak tas gitu ya. Nah, tapi karena memang uh, berawal dari keinginan, oh iya lucu nih modelnya gitu ya, warnanya aku belum ada lagi gitu ya. Cocok Pas banget ya, nih sama jadinya bajuku yang kebutuhan kemarin ya. aku baru beli gitu. Pas gitu ya. Kebutuhan. Sehingga dialaskan menjadi kebutuhan. Padahal berawal dari keinginan tadinya. Terus menjadi kebutuhan sehingga kalau misalkan kita sudah butuh, kita sudah punya, akhirnya timbullah kepuasan pada diri kita sendiri. Nah, keinginan, kebutuhan dan kepuasan itu adalah menjadi satu kesatuan gitu. Jadi kita harus tentukan dulu nih keinginan kita ya. Kalau misalkan memang kita pengen katakanlah, oke, saya punya target gitu ya. Target di usia saya 30 tahun saya pengen menikah. 2 tahun lagi itu kan sebuah keinginan gitu ya, keinginan kita Iya. gitu. Beda kalau misalkan kita keinginan, ih itu tasnya bagus banget sih gitu ya, berawal dari pengen terus menjadi kita alaskan menjadi kebutuhan. Nah, itu jangan. Tapi kita tentukan keinginan itu contohnya misalkan, aduh saya pengen di usia 30 tahun saya pengen menikah. Atau misalkan saya pengen 2 tahun lagi saya pengen ibadah umroh kalau bagi yang umat muslim gitu ya. Pengen berangkat umroh sama ayah dan ibu misalkan. Atau misalkan oke 10 tahun lagi saya pengen beli rumah gitu atau beli mobil sekalipun. Nah, itu adalah sesuatu keinginan yang memang kita punya motivasi. Oke, saya pengen nikah nih, berarti saya nabung mulai dari sekarang. Gitu. Atau misalkan, oke, saya pengen pergi haji, saya nabung nih mulai dari sekarang nih, nabung. Oke, itu adalah keinginan yang memang memiliki sesuatu manfaat.
gitu. Betul. Berbeda dengan keinginan yang kita alaskan menjadi kebutuhan tadi, gitu ya. Itu yang kedua, Ella. Mm-mm. Lalu yang ketiga triknya adalah kita harus membuat perencanaan anggaran sesuai dengan skala prioritas kita. Kita harus memprioritaskan yang menjadikan kita memprioritaskan sesuatu yang bukan jadi yang utama gitu. Contohnya misalkan gitu ya, kayak kebutuhan sehari-hari kita itu kan adalah sesuatu yang prioritas. Kayak contohnya misalkan makan, transportnya kita gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan rumus yang tadi sudah kita informasikan di awal gitu. Di mana saya memberikan rumus ideal untuk perencanaan anggaran yaitu 40, 30, 20, dan 10. 40%-nya itu adalah untuk anggaran keperluan atau kebutuhan sehari-hari, termasuk makan, gitu ya. Kalau misalkan transport kita dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, atau misalkan kita ngekos, biaya kos, nah itu termasuk adalah kebutuhan utama. Itu menjadi prioritas kita. Gitu. Terus 30%-nya adalah kebutuhan yang tidak terduga. Contohnya apa? Misalkan kita punya cicilan. Cicilan motor, atau misalkan cicilan apa gitu. Kita punya cicilan gitu ya. Nah, itu biaya tidak terduga itu adalah sebesar anggarannya 30%. Jadi, income 100% yang kita dapatkan setiap bulannya itu, 40%-nya sudah kita sisihkan untuk kebutuhan sehari-hari kita, 30%-nya untuk biaya yang tidak terduga. Nah, biaya tidak terduga itu apa saja? Yaitu cicilan. Terus Cicilan, juga betul. bisa juga tuh kalau misalkan kita punya asuransi gitu ya, bayar premi, Iya. nah itu kan kita masukkan ke biaya tidak terduga gitu. Atau untuk yang mau Atau keluar negeri juga misalkan, bisa masuk ke situ ya, Lian ya. betul sekali, karena biaya-biaya tidak terduga itu kan kita pastinya biaya yang memang di luar dugaan kita gitu ya. Nah, kita Iya. sisihkanlah 30%-nya. Katakanlah misalkan nggak bisa saya kebutuhan saya lebih dari 40% gitu karena banyak nih ada orang tua yang harus saya tanggung gitu ya, harus harus saya kirimin tiap bulan di kampung katakanlah gitu. Oke, nggak apa-apa. Misalkan katakanlah biaya kebutuhan sehari-harinya jadinya katakanlah 50%. Berarti biaya tidak terduga yang tadinya kita kasih 30% dibikin 20% ya tidak ada masalah. Gitu. Ini adalah rumus idealnya untuk perencanaan anggaran gitu ya. Tapi kita balikin lagi gitu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Ini hanya komposisinya saja, Iya. rumus idealsnya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya 20% tadi kita sisihkan untuk dana tabungan. Nah, pastinya kan kita hidup ini pasti punya tujuan, pasti punya yang namanya mimpi, cita-cita gitu ya. Ya, baik itu yang generasi millennials ataupun yang generasi X. Biasanya kan kalau kita generasi X itu bagi orang-orang tua gitu yang sudah memiliki keluarga, anak gitu ya, putra-putri pasti menginginkan anaknya itu pasti, aduh saya pengen anak saya kuliah di luar negeri. Atau setidaknya kalau misalkan tidak bisa kuliah di luar negeri, ya setidaknya anak saya bisa masuk ke universitas terkemuka yang terbaik di Indonesia. Nah, pasti kan itu adalah impian setiap orang tua ya. Betul. Gitu. Nah, ketika kita memiliki impian itu, gitu, ketika hari haknya tiba, gitu ya, anak kita sudah dewasa, sudah mau masuk kuliah, ya berarti kita sudah memiliki yang namanya anggaran, biaya, gitu. Dari tabungan kita tadi, atau misalkan kita pengen, aduh saya pengen masa pensiun saya masa pensiun saya bahagia, hari tua saya dengan tenang gitu. Nah, seperti yang tadi kita bahas di awal gitu ya, boleh kita sisihkan dari sekarang untuk masa tua kita. Saya nggak mau nanti tua merepotkan anak cucu saya. Saya pengen tua nikmatin pakai uang saya sendiri. Boleh. Makanya kita memberikan rumus yang ideal yang memang nanti bisa sahabat Simas Jiwa semuanya terapkan gitu di dalam anggaran keuangannya. Betul sekali. Tapi tentunya ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Iya, dikembalikan lagi ya Lian ya. Betul sekali. Kita kembalikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Lalu selanjutnya 10%-nya itu adalah untuk kebutuhan sosial karena memang kita sebagai umat manusia gitu ya pasti
untuk agama apapun pasti kita tahu yang namanya berbagi gitu ya, berbagi Mm-mm. kepada saudara-saudara kita yang mungkin memang kurang beruntung gitu ya. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang memang mungkin nasibnya tidak seberuntung kita. Nah, maka dari itu kita di sini selalu bersyukur, masih mendapatkan ibaratnya income, masih bekerja aktif gitu ya. Nah, ketika kita mendapatkan income setiap bulan, kita harus sadar bahwa sebagian dari yang kita dapatkan itu ada hak saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung. Tidak ada salahnya kita berbagi. Mungkin kalau untuk di umat muslim itu bayar zakatnya itu adalah sisihkan 2,5% gitu. Loh, Iya. 2,5% tapi kok banyak banget 10% disisihkan untuk keperluan sosial gitu ya. Nah, tidak itu saja. Karena kan memang kita sering kali ya, kalau misalkan kayak kita berangkat ke kantor atau pulang ke kantor itu atau jalan kemana gitu ya, banyak kita lihat bahkan orang tua yang memang usianya sudah lansia gitu ya, lanjut usia, yang memang harusnya kalau kita berpikir itu, aduh, mereka itu harusnya menikmati masa tua mereka bersama anak cucu gitu ya, hidup udah tenang gitu, terus juga hidupnya udah bahagia, tinggal menikmatin hari tua lah. Tetapi kita banyak juga melihat bahwa mereka masih bergantung pada orang lain, masih minta-minta di jalan, minta belas kasihan gitu ya. Nah, Mm-mm. ketika kita bertemu dengan situasi seperti itu, tidak ada salahnya kita berbagi kepada mereka. Karena kita menyisihkan 10% itu tidak membuat kita miskin, tidak akan membuat harta kita habis. Gitu. Karena memang yang ada kalau misalkan kita berbagi sesama saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu ya, percaya Tuhan pasti akan membukakan pintu rezeki kita yang lebih untuk kita ketika kita berbuat baik. Bukan berarti kita berbuat baik kepada saudara membuat kita jatuh miskin. Ah, nggak mau banyak banget 10% gitu ya. Lebih baik 10%-nya saya buat pakai jalan-jalan gitu. Nah, kita Betul. berpikir lagi. 10% kita buat hura-hura, buat foya-foya, buat jalan-jalan. Tapi 10% gitu, yang ibaratnya buat mereka itu sangat berguna, sangat berarti gitu. Dan tidak ada salahnya kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung. Itu sih rumus idealis yang bisa kita sharing kepada sahabat Simas Jiwa, bahwa idealnya adalah 40, 30, 20, dan 10. 40 untuk anggaran kebutuhan sehari-hari, 30 untuk kebutuhan yang tidak terduga, 20% untuk tabungan atau investasi, dan 10%-nya untuk kebutuhan sosial, Ella. Kebutuhan sosial. Iya, betul. Memang ini semua seperti yang sudah kita bahas juga, bahwa ini dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan dari sahabat Simas Jiwa. Tapi ini adalah Betul. proporsi yang ideal, supaya kita juga tetap punya proporsi untuk menabung, tetap punya proporsi untuk seperti misalnya melakukan kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan, seperti itu ya Lian ya. Ya, Betul sekali. mungkin kita akan bahas ini lebih lanjut di sesi berikut. Karena tidak terasa nih Lian, kita ngobrol-ngobrol sudah 1,5 jam. Wah, karena pembahasan yang Wow, iya sangat ya, sudah 1,5 menarik, jam ya. iya sudah 1,5 jam. Karena Mhm. memang pembahasan yang sangat menarik dan sangat berkaitan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita akan break terlebih Betul. dahulu sekitar 15 menit. Jadi kita akan kembali pukul 16 lebih 15 menit. Jadi bagi sahabat Simas 15, Jiwa, 15, ya, 15 menit ya. sorry, 15. astaga. 15 lebih 15, iya. Jam 3 lebih 15 Oke. menit, iya. Kita akan kembali lagi, pastinya membahas topik-topik yang seru terkait dengan literasi keuangan, terkait dengan mengelola keuangan, ya. Baik sahabat Simas Jiwa, kalau begitu saya Gabriela dan rekan saya, Lian, iya, kita break kita break sejenak ya. sejenak Nanti ya. kita bertemu Oke, lagi. Oke, baik. Thank you, Ella. Kita bertemu oke, lagi kita pada ketemu. pukul 15 lewat 15 menit ya. Oke, bye.